Jika teman-teman punya tepung terigu, dibikin gini lebih enak, lebih gurih, keluarga juga sangat suka dan ini cara bikinnya juga sangat mudah. Untuk bahan pertama, di sini kita gunakan 90 gram gula pasir, ini sekitar 6 sendok makan ya. Kemudian kita gunakan setengah sendok teh garam, 2 butir telur, aku pakai ukuran sedang ya, dan ini langsung kita campurkan ke dalam gula dan garam. Agar aroma kuenya lebih harum, kita tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Dan sekarang adonannya langsung kita aduk hingga tercampur rata dan gula pasirnya larut. Setelah itu kita tambahkan 8 sendok makan minyak goreng, ini langsung kita tuang. Dan ini lanjut kita aduk ya hingga tercampur dengan rata. Kemudian kita gunakan juga 1 sendok teh baking powder, ini banyak banget dijual di pasar. Ini langsung kita masukkan ke dalam adonan ya. 250 gram tepung terigu atau sekitar 25 sendok makan. Ini tepungnya kita masukkan secara bertahap ya, sambil kita ayak. Dan adonannya kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan semua sisa tepung terigu dan ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Dan adonannya lanjut kita aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian adonannya lanjut kita uleni menggunakan tangannya dalam keadaan bersih ya guys. Ini kita uleni hingga kalis ya. Pastikan tekstur adonan sudah tercampur rata dan kalis seperti ini ya. Kemudian adonannya akan saya bagi menjadi 4 bagian. Dan kita ambil 1 bagian adonan, kemudian kita gulung hingga memanjang seperti ini. Ini digulungnya gampang banget, pastikan hasilnya seperti ini ya, dan lakukan hal yang sama dengan adonan lain. Setelah itu adonannya kita bagi menjadi beberapa bagian, ini aku bagi seperti ini ya. Kemudian kita gunakan 1 butir kuning telur dan ini aku tambahkan juga secukupnya pewarna makanan, saya pakai warna kuning. Ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Lalu kuning telurnya kita oleskan di atas adonan kue. Oke, kuenya sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya tadi aku sudah panasin oven selama 10 menit ya. Kita masukkan adonan di dalam oven dan ini kita panggang selama 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Aromanya wangi banget dan ini sudah matang ya, sudah 20 menit, kemudian kita keluarkan dari oven. Dan ini dia kuenya udah jadi, ini siap disajikan. Ini bukan kue nastar ya guys, cuman bentuknya aja sama tapi rasanya beda. Kalian bisa lihat sendiri ya, bentuk kuenya lucu banget, ini juga unik dan ini rasanya enak, gurih, cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi. Selain rasanya yang enak, aromanya wangi banget. Dan buat kamu yang suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hai semua, hari ini kita akan membuat kue tradisional yang sangat enak, lembut, kenyal. Cara buatnya sangat mudah dan bisa dijadikan ide jualan. Bahan pertama 150 gram kelapa parut, ini dari 1 butir kelapa, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Jika tidak punya nggak apa-apa, boleh di skip. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Masukkan kelapa parut ke dalam kukusan. Kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit buka kukusan. Aromanya enak banget. Kemudian ini kita sisihkan dulu.
Selanjutnya kita gunakan 200 gram tepung terigu atau sekitar 20 sendok makan, 180 gram gula pasir atau sekitar 12 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, setengah sendok teh vanili bubuk, 170 gram tepung tapioka atau sekitar 17 sendok makan, kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Seribu ml santan kelapa atau sekitar 4 gelas ukuran sedang. Kita masukkan setengah bagian ke dalam bahan kering, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Lanjut, masukkan sisa santan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Sebelum lanjut diaduk, saya tambahkan pewarna makanan. Saya pakai warna ungu, boleh pakai warna lain. Lanjutkan aduk hingga tercampur rata. Kemudian saya gunakan loyang dengan diameter 17 cm, tinggi 7 cm. Tambahkan sedikit minyak goreng. Oles di bagian dalam loyang hingga merata. Setelah itu ambil adonan. Masukkan ke dalam loyang. Pastikan adonannya disaring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Kukus selama 35 menit dengan api sedang. Setelah 35 menit, buka kukusan. Aromanya enak banget. Kuenya kita biarkan dingin dulu. Jika sudah dingin, keluarkan dari loyang. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kuenya kelihatan lembut banget, kemudian potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik agar tidak lengket. Setelah itu, ambil kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya. Ambil kue yang sudah dipotong, kemudian taburi dengan kelapa parut. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kue tradisionalnya siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, lembut, kenyal, manisnya pas. Kuenya benar-benar gurih banget, perpaduan antara rasa manis dari kue dan asin dari kelapa parut bikin kuenya makin tambah enak. Selamat mencoba resepnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.